ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah banyak yang dibahas tadi, mengingatkan kita tentang peran sebagai seorang anak, ya, untuk memuliakan orang tuanya. Ayat ini mengingatkan kita sebagai anak untuk menjaga hubungan dengan orang tuanya. Mengingatkan kita bagaimana ibu kita sudah mengandung, menyusui, orang tua kita, ayah kita sudah bekerja, ya, mendidik kita sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang. Dan berkat doa mereka juga Allah mungkin bisa jadi rezeki yang kita dapat ini, yang saat ini kita nikmati adalah doa dari orang-orang tua kita. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, ayat ini ya dari surah Luqman kita sudah mengkaji banyak dan kali ini kita lanjutkan lagi kajiannya, yaitu surah Luqman ayat 18-19 bersama dengan guru kita Al Ustadz Al Mukarram Ustadz Alfian Hidayat. Silakan Ustadz, fadhol. Baiklah para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, dan pula segenap para bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, melanjutkan pembahasan surah Luqman. Sekarang kita memasuki ayat yang ke-18 dan 19. Para ibu-ibu, ini kita ngajinya ngaji santai aja. Serius tapi jangan terlalu serius. Sebab kenapa? Ada yang terlalu serius tapi ujung-ujungnya disakitin terus. Curcol. Aduh, galau jadinya. Bahwasanya pada ayat ini melanjutkan wasiat dari Luqman kepada anaknya. Wasiat apa? Yaitu untuk menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang baik. Sehingga dalam ayat ini Luqman melarang kepada anaknya, yaitu yang pertama jangan berlaku sombong. Yang kedua, kalau jalan biasa-biasa aja, jangan pakai digaya-gayain. Yang ketiga yaitu bertutur katalah dengan kata-kata yang lembut. Dalam surah Luqman ayat ke-18, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maruha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Larangan ini bahwasanya bisa menjadi nasihat buat kita dan pula menjadi pesan buat anak-anak kita. Wala tusair khaddaka linnas, jangan memalingkan wajahmu kepada manusia karena sombong. Kira-kira kita nanya sama orang nih, tiba-tiba mukanya dibuang sama dia, gedeg apa kagak? Ini kalau ngomong gedeg akur Bang David. Ongkoan emang kan jamaah di sini emang satu kampung sama saya. Ya Bu ya. Gedeg apaan gedeg? Kesel. Gedeg itu ada yang bilang makanan yang dari Jogja. Budak. Gudeg mah yang nggak denger. Oh budak gitu. Coba dah kita kalau manggil orang ya, Pak lu mau kemana? Wah lo dibuang mukanya. Muka timbang atu segala dibuang. Mending kalau cakep mah ya. Ini nggak boleh. Dalam ayat itu menegaskan bahwasannya dilarang memalingkan wajah karena sombong. Yang namanya perilaku sombong itu amat dibenci oleh Allah apapun tipenya. Orang berilmu sombong dengan ilmunya Allah benci. Orang banyak duit dia kaya sombong Allah benci. Dia punya pangkat jabatan sombong Allah benci. Cuman orang sombong dicintai, didemenin sama iblis. Karena kenapa? Nih CS gua ini dia nih. Iya kan iblis diusir dari sorga, dilanat sama Allah gara-gara apa? Gara-gara sombong.
Disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia kagak mau. Apa kata iblis? Saya lebih dulu engkau ciptakan daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Aku lebih mulia tuh. Kalau ada orang yang selalu ngomong, aku lebih hebat, aku lebih pinter, aku lebih mulia. Ini titisan Masya Allah, iblisnya ke depan semua kan. Iblis tuh amat demen sama orang yang sombong. Orang kaya dia sombong, Allah nggak demen, tapi iblis demen. Apalagi iblis paling demen sama orang miskin sombong. Lah orang miskin sombong, apa yang mau disombongin? Bandagi kagak gableg. Apa yang mau disombongin? Tapi apakah ada orang miskin yang sombong? Banyak. Sehingga kata baginda Nabi bahwasanya salah satu manusia yang mendapat sisaan yang amat pedih dari Allah, yaitu adalah orang miskin yang sombong. Cirinya bagaimana? Dia selalu iri hati, punya penyakit SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli kompor, dia yang kepanasan. Tetangga beli mobil, dibawa ke ICU. Tetangga beli rumah baru, digotong ke TPU. Orang miskin yang sombong tuh. Iya, selalu iri hati atas kenikmatan yang orang lain miliki. Makanya ini begitu amat dahsyat teguran buat kita semua. Bahwasanya jangan pernah sekali-kali ada kesombongan di dalam hati kita. Sebab Nabi mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya para penghuni neraka nanti salah satunya adalah orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam sorga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kita ini makhluk lemah, benar apa benar? Nah kita mah gak punya kekuatan apa-apa kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sadar Bu. Nih kita dihormatin orang, dimuliain orang karena kita pakai baju. Berarti apa? Orang memuliakan kita, hormatin kita karena pakaian. Coba saya ceramah begini gak pakai baju. Lah pada bubar semua. Apa kata yang bilang? Ya mulai PA tuh Ustaz tuh. Sadar kita ini tuh masih butuh kita menutupi daripada aib-aib kita dengan apa? Dengan pakaian. Seandainya Allah buka aib saya pada kesempatan kali ini, saya yakin nggak ada yang mau dengerin omongan saya. Makanya kita mohon maaf, udah bener-bener Allah menutupi aib kita, maka dari itu jangan pernah sombong dalam kehidupan ini karena Allah tidak suka terhadap hambanya yang sombong. Alhamdulillah. Bu, senang nggak lihat orang sombong Bu? Enggak, ada yang sombong di sini? Mana orangnya? Bu, yang mau nanya siapa? Angkat tangan ya, silakan. Waduh banyak nih, saya pilih ini dah Ibu dah. Bu silakan Bu. Diri Bu, diri. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Suparti dari Majelis Taklim Azikro. Ya silakan Ibu. Saya mau tanya bagaimana menghadapi rasa sakit hati ini, kebaikan diremehkan, kebaikan kita diremehkan. Begitu Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berbuat baik nggak dianggap kebaikannya gitu ya Bu ya? Waduh kayak ngebuang, kayak ngegaremin air laut gitu ya Bu ya? Waduh gimana tuh Ustadz, kitanya sakit hati nih, kebaikan kita nggak dianggap, silakan Ustadz. Fadil. Menanggapi pertanyaan tersebut bahwasanya Nabi Muhammad SAW nyuruh kepada kita yaitu wanisyanul hasanatil madiyah. Lupain kebaikan yang sudah kita lakukan. Jikalau kita melakukan kebaikan, kita diremehin tuh sama dia tuh. Padahal kita berbuat baik sama itu orang. Tapi disepelein, diremehin. Jangan pernah berharap daripada pujian orang. Tetap mau diremehin ke, mau disepelein ke, yang namanya berbuat baik harus kita lakukan.
Makanya lakukan setiap kebaikan itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Semua apapun yang kita lakukan tujuannya hanya satu, yaitu untuk Allah. Kalau sudah lillah, insya Allah tidak akan pernah kecewa walaupun disepelein sama orang lain. Kira-kira ibu saya mau tanya, digituin ikhlas apa kagak? Ikhlas apa kagak? Kira-kira besok mau berbuat baik lagi apa kagak? Lah jangan sampai disepelin berhenti buat baik. Lah iya gara-gara diremehin, udah gue jadi orang baik. Jangan, terus berbuat baik. Contoh baginda Nabi Muhammad, luar biasa beliau. Ujian kita mah gak ada apa-apanya daripada ujian dihadapi oleh para nabi dan rasul. Rasulullah berbuat baik kepada para musuhnya. Rasulullah berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Tapi apakah dibalas oleh baginda Nabi? Tidak. Nabi ketika hendak ke masjid saja diludahin, dilemparin onta, dilemparin pakai kerikil. Yang ngebagel tiba-tiba nggak nongol tuh. Nabi nanya sama tetangganya, ini orang yang biasa bagelin saya kemana? Lagi sakit ya Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau pulang ngambil roti, ngambil makanan, ngejenguk orang yang suka ngebagelin. Kalau kita mohon maaf, ada orang jatah sama kita. Tadi apa? Ngapa? Hah? Ngapa tadi? Apa? Ngebagelin. Ngebagelin tuh apa? Nimpuk. Alah. Lah bag ini ngomong bahasa Bekasi ini kita. Ini mah kita kampung, beliau udah yang komplek. Oh iya. Lah saya bingung ngebagelin apa ini. Jadi para pemirsa, ngebagel itu nimpuk. Nimpuk itu ngelempar begitu dah ya. Iya. Luar biasa. Rasulullah membalas dengan kebaikan. Terus berbuat baik walaupun kebaikan kita diremehkan oleh orang lain. Masya Allah. Ustadz, makasih Ustadz. Bu. Saya ketemu kata baru nih, ngebagelin. Dan saya mikir bagelin apaan? Oh nimpuk. Oh, di gitu. Bekasi nggak ada ngelempar. Kagak ada. Adanya ngebagel. Bagel. Iya. Saya ingat. Masya Allah emang dah. Baik, pemirsa banyak hal yang tadi sudah disampaikan guru-guru kita ya. Di antaranya tadi mengenai bagaimana seorang sebagai orang tua juga harus mendidik anak-anaknya ya. Untuk mendirikan sholat, jangan sombong ya. Apalagi kita tahu bahwa pendidikan pertama anak itu di rumah ada di ibunya. Dan juga kita ayahnya, orang tuanya. Pastikan alif pertama yang dipelajari anak itu dari ayahnya. Bukan dari guru ngajinya, tapi ayahnya lah yang mendidik anaknya untuk membaca Quran. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa tercapai dan Allah ridho. Kalaupun sekarang kita masih belum bisa baca Quran, ayahnya, orang tuanya, ayo belajar ya. Belajar, karena apa? Karena tanggung jawab kita sebagai hamba Allah untuk bisa memahami dan memaknai Al-Quran. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.